Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi auzi'na an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu. Aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Alhamdulillah, Allah perkenankan kita pagi hari ini bersilaturahmi, bisa kumpul, bisa ngaji, bisa hadir sama-sama, pakai tubuh, tangan, kaki, telinga, mata untuk bertasbih kepada Allah. Nah, maka sekali lagi yang akan kita pertanggungjawabkan dalam perjalanan pulang kita adalah seluruh panca indera. Bersyukurlah setiap orang yang di setiap detiknya seluruh panca inderanya digunakan untuk bersaksi dalam kebaikan di hadapan Allah. Datang ke majelis bukan hanya duduk, datang, ya kan? Tak. Memang catatan kakinya sudah dicatat Allah dapat kebaikan. Tapi ada yang cuma dapat kebaikan itu kakinya saja. Kok gitu Ustaz? Ya, karena begitu sampai ke majelis, dia sibuk ngomong sama teman di belakangnya. Sibuk, bahkan bisa-bisanya dia sambil check out, ya kan? Sambil beli beli sesuatu, sambil jualan. Jadi yang dicatat cuman kaki saja. Ada datang ke majelis, kaki yang dicatat. Lalu sampai di majelis dia mencatat juga apa yang disebutkan disampaikan oleh ustadznya, maka tangannya juga dicatat, uangnya juga masuk dalam kenceleng, hartanya juga dicatat, telinganya betul-betul khusyuk mendengarkan, hatinya merasakan, meneteskan air mata, akap matanya menatap tajam, maka panca inderanya semua dicatat sama Allah. Nah, maka itulah yang beruntung. Nah, semoga kawan-kawan yang hadir duduk subuh pagi hari ini adalah orang-orang yang tipe demikian. Yang matanya dicatat sama Allah, yang telinganya dicatat sama Allah, yang akalnya dicatat sama Allah, dihidupkan sama Allah, sehingga ketika kita duduk dalam majelis ini, menambah keimanan kita, menambah rasa kagum kita dan harapan kita kepada Allah, dan juga menambah juga ketakutan kita kepada Allah Rabbul Alamin untuk tidak berani menyia-nyiakan atas apa yang dia perintahkan dan larangan yang sudah dia sampaikan. Nah, semalam saya melanjutkan materi semalam tentang bagaimana sih akhirnya kita menjadi seorang hamba yang semalam sudah kita diskusikan, sampaikan agar dapat jatah rezeki maksimal, ya kan? Nah, maka perbanyak kontribusi dan sedikitlah mengkonsumsi. Alhamdulillah saya kemarin ke tempat Tuan Guru Abdul Somad 1,5 tahun yang lalu. Saya main ke rumah beliau, itu cuman ada rumah kalau takdirkan, lalu ada gedung, ya kalau tidak salah mungkin ukurannya itu bisa dibilang 20 kali 20 lah. Nah, berdiri tegak untuk asrama istri lagi dibangun. Kagetnya saya pas datang 1,5 tahun sudah berdiri tegak masjid yang lumayan besar, tambah lagi sudah ada apa namanya sudah ada ini kawasan kurang lebih 40 kali 500 yang ada bangunan asrama putri dengan RAB pembangunan 17 miliar yang insya Allah 1 Juli besok sudah dipakai untuk asrama belajar putri. Sudah ada 15 rumah kecil untuk para ustazah-ustazah karena konsentrasinya pondok akhwat. Ya kalau saya kalkulasikan ya mungkin tidak kurang daripada 50 miliaran lah, tanah, bangunan, dan sebagainya di tempat tersebut, kawan-kawan. Dalam hati saya adalah
inilah jawaban, sebagaimana saya sampaikan kemarin kawan-kawan, Allah tuh kasir terbaik. Jadi waktu setahun setengah yang lalu jumpa, memang belum ada ide demikian. Jadi beliau, yang penting baru inilah buat akhirnya cerita tentang Ismu Yaya, cerita tentang Munzalan dan sebagainya. Dan beliau juga akhirnya juga coba memulai. Tempatnya lumayan 1 jam dari Pekanbaru. Dan yang membuat saya kagum adalah Tuan Guru itu tidak pernah punya iklan narasi tentang ayo bantu pondok saya, pondok Fatima Azhara. Kita tidak akan ketemu itu di video-video yang beliau buat. Tapi kalau endorsement buat bantu pondok orang itu jalan. Karena kebetulan kami salah satu tanda kutip partner dakwah Ismu Yaya yang tahu terhadap konten-konten yang beliau berikan. Nah, akhirnya disitulah saya makin yakin dan percaya bahwasanya matematika Allah itu tidak pernah salah gitu kawan-kawan ya. Kalaupun Allah apa namanya, ada orang bilang itu, oh itulah wajar Tuan Guru sudah terkenal. Ternyata beliau tidak, tanda kutip, tidak semerta-merta menggunakan keterkenalan beliau atau follower beliau untuk bantu pondok beliau. Tapi kalau bantu pondok orang, iya. Nah, bantu apa namanya dakwanya orang lain, iya. Bantu menjalan dengan endorse 14, iya. Bantu sidak dengan konten sidak, iya. Nah, hikmah yang saya petik dari pelajaran kemarin main ke tempat beliau adalah, jadi benar kalau orang itu, pertama yang harus kita yakini adalah Allah itu maha perhitungan dan kasir yang terbaik. Kalau kau makan sekarang, kau akan bayar di kemudian hari. Kalau kau bayar sekarang, dan kau tetap aja bisa makan. Kau kerja sekarang, berkontribusi untuk agamanya, maka kau akan menikmati anugerah di kemudian hari. Tapi kalau kau menikmati dunia ini dengan kesuka hatimu, maka kau juga akan bayar juga di kemudian hari berupa kesusahan. Itu dia. Jadi buat yang pingin coba-coba masih mencoba maksiat, masih mau coba-coba bermalas-malasan, masih mau coba-coba untuk melakukan sesuatu yang kita tahu kadang itu dosa, tapi kita coba karena sifatnya maksiat itu adalah bikin ketagihan, bikin nikmat sesaat. Ingat, sifatnya maksiat itu bikin nikmat sesaat. Nah, itu dia. Nah, itu karakter maksiat. Nah, jadi maksiat itu punya karakter bikin nikmat sesaat. Buat para pelaku maksiat, coba tanyakan. Dia kan saya ngobrol karena pernah melakukan gitu ya. Pernah di episode melakukan ke ya maksiat gitu. Kan ini melakukan, habis itu kita sadar tuh terjadi penyesalan. Ngapa aku kayak gitu ya? Ngapa aku melakukan keputusan itu ya? Nah, akhirnya udah lupa. Besok tobat, ngulangi lagi. Nah, begitulah karakternya kawan-kawan. Nah, akhirnya kenapa orang tuh cenderung melakukan kemaksiatan? Tuan Guru semalam bilang, mata nih bisa memejam, bisa badan bisa istirahat, telinga bisa juga. Tapi yang tak bisa istirahat itu sebenarnya otak, karena dia terus berpikir. Maka cara terbaik, karena semua kontrol mata, telinga nih ada di otak, bebankan dia dengan beban-beban kerja akhirat, kata Tuan Guru. Kasih dia amunisi terus, sehingga dia selalu pada mode, tidak pernah pada mode kenyamanan. Nah, itu caranya. Nah, maka baik lagi tadi, satu yang harus diyakini adalah, mau saya sampaikan berulang-ulang kepada kawan-kawan, Allah Rabbul Alamin adalah kasir yang terbaik. Dan kasir ini tetap akan menagih, ya kan? Yang melanggar.
tagihannya makin besar. Yang lalai, yang diam-diam saja, tetap kena tagih juga. Kenapa? Karena tetap ada fasilitas yang sudah dibayarkan, berupa nafas, jantung, telinga, mata, hati. Nah, berarti tidak ada pilihan lain selain bekerja untuk Allah, selain berkontribusi. Nah, ngomong-ngomong tentang kontribusi, cuman ada dua pilihan, yaitu harta dan jiwa. Ingat gitu loh cara berpikirnya. Harta dan jiwa. Teman-teman harus pada sampai di level kesadaran berapa banyak jumlah harta yang antum kontribusikan. Itu indikatornya adalah, jadi berapa banyak sih harta yang kita kontribusikan atau lebih banyak harta yang kita konsumsikan. Nah, ini butuh latihan sebenarnya kawan-kawan. Ya, istilah anak-anak sekarang namanya frugal living, nah, gitu. Sampai segitunya ya. Tapi sebenarnya begitulah rumusan kehidupan. Kalau mau betul harus lebih banyak. Jadi harus punya rancangan hidup. Saya pernah ceritakan, jadi dari dulu saya itu belajar punya duit, tetap kondisinya ya mungkin itu bentukan karakter berpikir dari sejak masa lalu. Sejak saya kuliah belajar punya duit, dan kalau boleh ditanya yang jadi saksi oma mama. Misalkan ente punya duit dari jualan dia zaman kuliah, pasti kalau pulang lebaran atau dapat uang bulan itu, yang lebih diutamakan tuh kirim ke mama, belikan adik-adik oleh-oleh, belikan bibi-bibi oleh-oleh. Kayaknya jarang. Nah, jadi kalau menurutnya apa indikator harta yang dikonsum, yang bermanfaat, adalah harta yang sedikit kita pakai tapi banyak kita kontribusikan. Kalau bahasa kontribusi itu tidak nyaman, kita ganti hartanya lebih banyak ditabung ke Allah. Gitu indikatornya. Maka buatlah perencanaan, ya kan? Contoh, Ustadz gimana gak mau tabung ke Allah Ustadz? Penghasilan saya cuma 2 juta aja. Saya ini kebutuhan hidupnya 1.900.000, 100.000-nya barulah saya bisa bagikan. Baik. Nah, maka challenge-nya adalah meningkatkan value, tambah kemampuan diri, asah skill kita untuk terus bertumbuh. Karena mustahil orang yang punya skill, punya value, punya kemampuan, itu tak bertumbuh kawan-kawan. Karena sekali lagi, dunia membayar kita berdasarkan apa pengetahuan yang kita miliki, oke, dan apa juga aksi yang kita lakukan terhadap pengetahuan. Contoh sederhana, ya kan? Semalam saya diskusi sama Mbak Tiwi. Bang, kamu lihat nih bang, aku lagi mau endorse seseorang loh bang, kata Mbak Tiwi, teman sahabat kita. Ditunjukkanlah akunnya. Nah ini bang, orang kebetulan habis bantu brand fashion tuh sampai omsetnya meledak-ledak, meningkat. Setelah saya lihat, oh ternyata beliau biasa aja, kelebihannya adalah menulis. Dan tulisannya itu tulisan-tulisan yang cukup, contohnya. Jadi apa namanya, tulisannya itu tulisan-tulisan yang cukup menyegarkan buat kita baca. Nah, kemampuannya menulis. Nah, hmm, oke. Jadi hal yang basic gitu ya. Nah, dia nulis kan, kalau Bunda, kata dia laporan, ini kan sudah awal 2024, sudah punya kalender belum? Kita ganti kalender aja yuk, kata istrinya. Terus kata kata suami, "Eh, ntar aja, ngapain harus beli kalender? Biasanya juga banyak kok kalender gratis."
Kata sang istri, ya udahlah, carilah kalender gratis, kata sang suami. Ayo aku temankan cari kalender gratis. Kemana? Ke toko emas. Biasanya di toko emas beli emas dapat kalender gratis. Akhirnya jadilah bini minta belikan emas gara-gara mau cari kalender gratis tadi itu. Jadi hanya untuk dapat kalender gratis beli ke toko emas. Itu teknik mak-mak bilangkan suami kalau mau dapat kalender gratis ya. Jadi gara-gara tulis hal-hal ngebanyol begitu, beliau punya kemampuan menulis dan akhirnya value-nya di-endorse dengan banyak beberapa brand. Ada kemampuannya, ini contoh ya, maka untuk mendapatkan value tuh dimulai dengan cara mau belajar hal yang baru. Itu kata kuncinya. Penghasilan atau harta yang Allah titipkan hari ini itu berbanding lurus dengan kemampuan kita, dengan keahlian kita saat ini. 2020 adik saya itu saya minta, ini karena COVID, ente belajar deh, coba bantu live streaming dengan apa namanya, bantu live streaming agar live pagi itu jadi bagus tampilannya, ada tulisannya, ada frameworknya dan sebagainya. Itu saya bilangkan ke adik saya nomor 2 Bang Oki. Akhirnya dia belajar lah, karena senangnya moto kan. Nah, belajarlah dia, akhirnya 2020, 2021. Jadi setiap subuh dia mendedikasikan dirinya untuk menjadi orang yang menyiapkan video untuk live ceramahnya guru saya Ustadz Lukman. 2020, 2021. Begitulah akhirnya. Nah, ternyata hasil beliau mau belajar, bahkan berkorban membeli beberapa alat-alat untuk streaming. Saya bilang, apa yang ente keluarkan selama itu jalan dakwah, itu adalah investasi terbaik, saya bilang. Itu investasi terbaik yang antum keluarkan selama itu dipakai buat jalan dakwah. Nah, akhirnya mulai paham cara streaming, cara live, cara memberikan konten yang bagus. Apa efeknya, kawan-kawan? Ternyata, qadarullah 2000, jadi sebenarnya lebih kurang dari 2019 ya. 2002, masuk 2020, akhirnya kan 2021 COVID agak parah-parah. Masuk 2022 akhirnya mulai banyak event-event yang akhirnya menggunakan live streaming, baik itu event pemerintah, corporate, launching sesuatu, semuanya Zoom. Semuanya live streaming tampilannya. Alhasil, skill yang dihasilkan daripada jalan berkhidmat akhirnya bisa digunakan untuk menuju jalan komersil. Tadi khidmatnya ke masjid, gara-gara skill live streaming, beliau akhirnya beberapa kali dipakai buat event, dan setiap event bayarannya 5 sampai 10 juta. Pada Allah, akhirnya setahun dia ngerjakan itu, nggak sampai Bun, nggak sampai setahun, Allah hujankan banyak rezeki. Nah, akhirnya saya mulai belajar, sekali lagi rumusnya, untuk menaikkan kapasitas rezeki. Ini hukum sunatullah dan tidak bisa. Orang lihat, oke, misalkan ngelihat tadi Ustadz Abdul Somad, wajar lah, dia kan Ustadz. Tapi kita lepaskan konteks Ustadz. Kalau antum datang bagaimana ke ruangannya, begitu banyak buku, begitu banyak proses belajar yang harus sudah lewati. Jadi kata kuncinya, punya nilai diri. Pengetahuan yang ada di kepala kita, itu berbanding lurus dengan potensi rezeki yang bakal kita dapatkan. Pengetahuan yang ada di kepala kita dan berapa banyak tindakan yang kita lakukan itu berbanding lurus dengan potensi rezeki yang kita dapatkan. Kalau rezeki kita gini-gini saja, ya kan, dalam bentuk harta terutama, tandanya tidak ada pengetahuan yang bertambah dan tidak ada tindakan yang bertambah. Tadinya CS, gimana cara rezeki CS itu nambah? Jadi kepala CS. Bang Ican, boleh nggak saya bentuk tim CS sendiri? Saya bikin SOP CS. Saya memimpin 10 CS. Maka dia otomatis nambah caranya. Tadinya seorang media, jadi kepala media, punya cita-cita untuk bertumbuh. Itu rumus dasar, kawan. Nah, maka tahapannya adalah, kalau kan masih berbicara sambungan kemarin, masih berbicara tentang urutan rumusan kontribusi. Nah, dan kalau ditanya, ya kan, jadi kontribusi
itu punya dua pilar. Satu harta, dua jiwa. Nah, lantas gimana bisa kontribusi ke harta? Maka prakontribusi harta, prakontribusi namanya. Nah, apa tuh ya yang tidak bisa dipungkiri, ya kan? Yang menghasilkan ilmu, yaitu attitude, adab. Nah, orang tuh rata-rata yang berkesempatan dapat peluang, pasti mereka yang punya adab. Nah, itu kata kuncinya. Mereka-mereka yang sombong, mereka-mereka yang punya adab, langsung pingin di posisi atas, sulit untuk mendapatkan ilmu. Nah, passwordnya itu dulu. Ketika dia punya adab, dia punya kemampuan komunikasi, maka dia punya kesempatan untuk berlatih. Dia punya peluang untuk berlatih dan punya ilmu. Ini dulu kata kuncinya. Kalau Bang Nabil dekat ke saya waktu itu langsung sombong, datang ke pondok, balik, maka dia tidak masuk dalam ingatan. Untungnya datang, tanya, panggil Ustadz, apalagi mau saya bisa bantu. Ente belajar ini bil, ente belajar ini bil. Ini bil tempat belajarnya. Akhirnya nambah ilmunya. Karena nambah ilmunya, maka tinggal saya dorong untuk beraksi. Akhirnya beliau punya skill. Nah, termasuk teman-teman yang lain. Bang Ican, Bang Alvin semalam. Pin, 1,5 tahun yang lalu. Pin, ini abang dapat jatahnya UAS. Terus gimana? Apa yang harus dilakukan Bang? Alvin tolong kawal UAS setiap pekan untuk live Zoom bersama di kelas hijrahnya UAS. Atas izin Allah. Apakah ada penambahan gaji daripada ketika Bang Alvin saya suruh masuk kelas malam, mengamankan UAS, menambah waktunya lagi, harusnya waktu bersantai sama istri, sama anak. Tidak ada tambahan gaji. Tapi dia bayar prosesnya, dia tidak bantah. Hasil, semalam dapat rezekinya. Bisa langsung silaturahmi ke rumah UAS, dijamu, makan, dijamu, banyak hal. Nah, kontribusi dan bisa satu frame duduk samping UAS, live mengisi kajian bersama, disaksikan lebih daripada 5.000 pasang mata. Lebih ya, 5.000 di akun TikTok, 1.000 di Zoom, belum lagi di YouTube. Nangis orang-orang kampung Alpin tuh, ya Allah Alpin, bisa juga kau sama UAS ya? Nah, kayak gitu. Nah, maka ini buat adik-adik saya, attitude nomor satu. Udah punya attitude, komunikasi. Jangan sampai sudah punya kesempatan diam. Ini generasi Z terutama enggan bertanya. Coba lihat, yang paling aktif kadang di Zoom kita kan malah oma-omanya, ayah-ayahnya, anak-anak mudanya malas. Karena lebih aktif kalau berinteraksi dengan gadgetnya. Nah, ini jadi masalah. Jadi sebelum punya harta, prakondisinya adalah attitude dulu. Antum tidak kuliah pun, tidak punya gelar sarjana, oke, tetapi punya sikap. Sikap itu ditunjukkan ya mau. Kan gini, rumus sederhananya bagaimana air dataran itu lebih punya tampungan air ketimbang dataran yang lain adalah dengan punya cekungan. Ketika dataran itu punya cekungan, maka dia lebih menampung kepada dataran yang tidak punya cekungan. Dan air hujan hanya turun ke makin banyak penampungnya adalah ke dataran yang paling rendah. Demikian juga dengan manusia. Mereka yang mau merendahkan hati
dan berkomunikasi dengan baik adalah orang yang punya kesempatan untuk belajar ilmu yang baru. Mereka yang merendahkan hati dan berkomunikasi dengan baik, mereka adalah orang yang punya kesempatan belajar. Dari belajar inilah kita dapat ilmu, ya kan? Baru latihan, baru coba dengan tindakan, nah, baru dihasilkan yang namanya harta. Kenapa dia bisa bikin restoran yang enak? Karena dia seorang chef yang handal. Kenapa dia jadi chef? Karena sejak 10 tahun yang lalu, kemarin saya jumpa lagi dengan seorang chef yang terkenal, chef yang handal. Saya tanya, apa gimana bang ceritanya bisa jadi chef bang di hotel berkelas? Saya memulai karir saya 10 tahun yang lalu jadi tukang cuci piring di hotel di Bali. Bedanya saya dengan teman saya adalah setiap selesai kerja jam 3 sip pagi, teman saya langsung pulang, nongkrong di Kute, nyantai dengan kawan-kawan. Nah, saya selesai pulang jam 3, saya langsung dari selesai tugas saya cuci piring, saya ke dapur. Saya malah menawarkan diri, ngelihat chef yang masak, boleh nggak saya bantu-bantu chef? Apa yang saya bisa potong-potong? Menawarkan diri. Nah, itu yang pentingnya, ingat ya. Kalau antum belum jadi orang kaya, belum punya kontribusi harta, akhirnya yang kadang otak konslet tuh sering menyalahkan lingkungan. Iyalah, bos kami udah mau naikkan gaji, tempat kami kerja gaji kecil. Bukan gaji kecil, antum yang nggak punya skill. Ingat, bukan gaji kecil. Antum yang nggak punya skill. Kalau memang tempat itu gaji kecil, tinggal keluar, cari tempat yang lebih besar lagi. Nah, nggak mungkin kan orang tuh dibayar lebih kalau tidak punya skill atau value yang lebih. Nah, akhirnya balik lagi step tadi itu, apa yang dia lakukan? Dia akhirnya berbulan-bulan, tidak kurang daripada 3-4 bulan, itu setiap pulang kerja karena merasa perantau dari Sulawesi, akhirnya pergi ke Bali, daripada juga ngapain di rumah, tapi kawan-kawannya tadi pacaran, nongkrong, dia nemankan chef utama. Pelan-pelan, akhirnya dari tukang cuci potong, dari tukang potong bahan, nyiapin potongan, nyiapin bahan masakan, akhirnya saya bilang, coba deh ente olah tuh. Nah, masukkan sini-sini. Karena pas order lagi banyak, chef yang ngerjakan A, dia suruh ngerjakan B. Sampailah setelah 6 bulan, aktivitas kesempatan berlatih itu dia lakukan dengan maksimal, tiba-tiba chef yang ini sakit, tidak masuk. Nah, manajer tahu tuh, dia ini sering gantikan, coba dia gantikan dulu, masa, ternyata enak. Diangkat jabatannya dari tukang cuci piring yang gajinya cuma 2 juta lebih menjadi chef dengan gaji 6 juta. Lihat, ini kisah nyata ya kawan-kawan, bagaimana tentang perjalanan hidup seseorang yang kalau itu cuma diceritakan biasa, biasa saja. Tapi karena kita tadi sedang berbicara tentang kontribusi kehidupan, saya mau menceritakannya runut gitu loh. Biar kawan-kawan nambah cara berpikirnya. Kan saya cuma bicara harta. Terus gimana Ustadz? Nanti tidak di saya, Ustadz saya enak punya harta, kami tidak punya harta. Nah, ini saya ceritakan runutannya. Akhirnya jadi chef, masalah dia dengan gaji 6 juta tadi. Tiba-tiba bos owner hotel ini yang punya cabang beberapa banyak ini, ya kan merasa masakannya enak. Dia bikin cabang baru kan, buka hotel di Jakarta. Ditarik ke Jakarta dengan gaji 2 kali lipat, 12 juta. Nah, alhamdulillah. Nah, ini hanya satu contoh. Dua dah saya ceritakan. Dari cerita adik saya tadi, videografer, chef. Maka jangan berkeluh kesah. Kita tidak bisa ngarap orang lain atau lingkungan yang kucuk-kucuk memberikan kita harta lebih, sementara kita tak berkontribusi lebih dulu, tak punya skill lebih. Sekali lagi, kalaupun dibesarkan dengan disebut jatah rezeki yang kita dititipi hari ini berbanding lurus dengan skill, ya kan, dan tindakan yang kita lakukan. Nah, jadi bukan lingkungan yang salah, kitanya yang salah. Nah, Bang Dani, ya kan, alhamdulillah atas izin Allah. Tadinya cuma videografer biasa, tapi pandai berkomunikasi. Walaupun videonya, ya karya terbaiknya adalah kado untuk ayah pada bulan Ramadan yang lalu. Tapi karena komunikasi cukup baik, atas izin Allah, diminta sama guru saya.
saya minta Dani ya menemankan untuk bawa acaranya Bang Onim. Bahkan sekarang bukan hanya nyebar Skalbar, tapi juga diminta untuk bisa menemankan sampai ke Jakarta dan Bandung. Masya Allah. Jadilah dia sutradara nasional dengan produk dengan nama PH-nya Macam Yeye Production. Nah, itu ada. Apa nama PH-nya? Macam Yeye Production. Nah, kan rahmati Allah. Jadi itu rumus dasar kehidupan. Nah, begitu sudah dapat harta, apa tadi kalimat terakhir Kiai? Jika ingin punya rezeki lebih, maka harus punya value lebih, harus punya skill, harus punya tindakan lebih. Value itu berarti ada dua di dalamnya, ada skillnya, ada tindakannya. Ada orang punya skill, ada orang punya pengetahuan, tapi tak punya tindakan, malas, sama aja nggak jadi apa-apa, kawan-kawan. Nah, setelah kita punya harta lebih, nah ini belum selesai, ini pra. Ketika sedang punya harta, saat punya harta, ini rumusnya, saat punya harta, jika ingin jadi kaya, ya kan, perbanyaklah belanja. Nah, kok perbanyak belanja, Kiai? Masih suka di jalan Allah. Itu rumusnya. Dan ini hukum sunatullah universal, bukan hanya Muslim. Dia yang Tuhannya bukan Allah, selama dia suka sedekah, pasti jadi orang kaya. Nah, jadi lihat matematika sedekah, dan itu nyata kan. 10 kurang satu berapa kalau matematika sedekah? 10 kurang satu berapa kira-kira? 9 Hah? nanti. Berapa? 9. Semua orang bilang 9. Ini matematika. Tapi kalau matematika sedekah, 10 kurang satu itu 19. Nah, ini kayak banyak belum tahu nih ya. Nah, kok 19, Kiai? Karena kita punya 10 kurang satu itu 9 aslinya. Lalu, oke, satu ini ditambah jadi 10 kali lipat dibalas Allah 19. Nah, ini rumus ya, secara teoritis demikian. Oke, tetapi secara bahkan bisa lebih. Nah, maka contoh, ketika kita punya uang 1 juta, sementara kebutuhan kita 2,5 juta, maka kalau pakai gaya hidup biasa, pasti nombok terus setiap bulan. Nah, pakai matematika sedekah, dikurang 100.000, 1 juta kurang 101k. Maka kita punya potensi rezeki 1,9 juta. Oh, belum cukup nih, karena kebutuhan 2,5 juta. Berarti yang dibutuhkan 1 juta dikurang 2k. Berapa jadinya? Berapa? Ayo. 1 juta dikurang 200.000 pakai analogi, pakai matematika sedekah. 2,8. Cepat Bunda Rahmi kalau ngitung duit ya. 800.000 ditambah, ya kan, 2 juta jadi 2,8. Maka potensi hidup kita jadi surplus, tapi masih kecil surplusnya 300.000. Nah, kalau mau lebih lagi, 1 juta dikurang 300.000 berarti sisa 700.000 ditambah 3 juta jadi 3,7 juta potensi rezeki kita. Ingat, potensi rezeki. Maksudnya itu jadi gimana, Kiai, potensi rezeki? 2,5 juta tuh kalau di breakdown itu berupa 500.000 jatah. 500.000 jatah makan, 500.000 uang sekolah anak, lalu
500.000 lagi. Bensin operasional. Nah, 1 juta buat, sorry, misalkan 1 juta makan, berarti 30.000 sehari tuh. 1 juta makan, 500.000, 500.000 operasional bensin, 500.000 listrik, 500.000 beasiswa sekolah anak. Karena ayahnya, orang tuanya, pakai cara yang berbeda. Orang tua yang pertama pakai cara matematika biasa. Gimana Pak, gaji kita ini 1 juta, butuh 2,5 juta, kerja gitu apa? Gitu lah dia. Akhirnya laki disuruh kerja, begitu suruh tambah gitu beban hidup. Tak cukup gaji beban hidup, akhirnya apa yang dilakukan? Ya ngutang, dengan mudahnya minjam online. Nah, tapi orang tua, ayah atau ibu yang beriman mengerti matematika sedekah, mengerti konsep kontribusi. Oh, dia tahu nih, kalau kebutuhan 2,5 juta, oke, maka kayaknya saya butuh valuasi rezeki 3,7 juta. Memang betul, sisa uang fisik 700.000, tapi 3 juta nih, Allah konversikan dalam bentuk anaknya cerdas, dapat beasiswa. Oke. Lalu yang kedua, dia kerja di, apa namanya, tiba-tiba kerja di sebuah perusahaan yang jatah makan disiapkan. Macam-macam lah bentuk konversinya. Nggak usah pikirkan teknis datangnya bagaimana. Tugas kita cuma mikirin teknis prosesnya. Datang bentuknya pun suka-suka Allah. Tapi wallahi, ini yang saya lakukan sejak zaman saya ngerti duit. Sejak kuliah, kawan-kawan. Nah, dan seterusnya berarti. Mulai ngerti ya matematika sedekah. Kurang 400.000, jadinya di sisi 600, di sini jadinya 4 juta. Jadi 6,4 juta potensi rezeki kita. Nah, apalagi kalau, nah, logikanya, kalau mau lebih besar, ini dimensi akal. Nah, maka siapkan, oh, naikkan kalau takut kurang. Berarti naikkan misalkan potensi harta kita jadi ke 3 juta. Kalau dikurang 500.000, maka yang ada 2,5 juta masih di posisi aman secara akal, ditambah ada potensi rezeki 500.000 jadi 5 juta. Kurang lebih 7,5 juta. Kalau masih pingin nilai yang dibesarkan, nah ini kawan-kawan. Nah, ini yang saya rasakan. 10 juta kurang 5 juta. Bisa 5 juta secara iman. Secara akal. Nah, di sini berubah jadi 50 juta. Nah, inilah yang dirasakan nih. Bisa keliling Indonesia, bisa punya banyak saudara, makan tak henti-hentinya, dijamu orang, dikasih apa namanya, uh, banyak peluang-peluang kebaikan. Oh, kenapa sih butuh 5 juta di sini posisinya? Karena mungkin keluarga kita, orang terdekat kita belum siap. Jadi dimensi iman tuh untuk kita sendiri sama Tuhan kita. Belum tentu juga, kadang kita bisa paksakan kepada keluarga kita. Nah, kalau keluarga kita, pasangan kita belum paham, jangan kita paksakan dia untuk memahami. Nah, tapi Pak, Papa gimana sih? Kita ya kurang kok sedekah. Nggak usah dibalawan, nggak usah diributkan, nggak usah sok-sokan. Tugas kita, sampaikan dia dulu dimensi imannya. Setelah kalau mama tak siap, ini Papa berjuang dulu. Ini 5 juta ya, cukup ya sebulan ini. Kitanya bekerja di dimensi ini, dimensi yang kedua ini. Ini buat keluarga kita biar tenang. Tiba-tiba kita cukup, berlebih, baru. Jadi Papa bisa dapat ini, dapat proyek A, dapat fasilitas B, C, D. Karena sebenarnya jatah gaji yang setiap bulan Papa dapatkan 10 juta, 5 juta Papa geser ke Mama, 5 jutanya itu Papa titipkan ke anak yatim, Papa titipkan ke masjid, Papa titipkan gunakan buat dakwah dan sebagainya. Nah, inilah hasilnya nih. Barulah kadang orang tuh setelah melihat bukti baru percaya. Oh gitu ya Pak, gitu. Nah begitulah kadang kita membikinkan tangga iman kepada orang terdekat kita. Tidak mungkin langsung bisa, kalau tidak paham, tidak semuanya langsung connect dan klik. Begitu yang dimaksud kontribusi secara harta. Belum cukup.
Jadi berapa tahap tadi itu? Prakontribusi, yaitu menambah value. Kalau imannya belum yakin, gimana tuh Ustaz? Ya kan? Kan kalau orang lain nggak usah dipaksa. Kalau orang lain kita nggak bisa paksakan. Yang bisa kita paksakan diri kita sendiri. Oke? Nah, keyakinan itu berawal dari sesuatu yang dipaksakan. Coba aja dulu dicoba dan nggak bikin kita mati kan untuk mencobanya. Nah, dan disitulah orang berhasil yakin gitu ya. Di saat orang bilang, contoh yang paling sederhana, jangankan bicara surga, bicara iman tuh bisa diwujudkan dalam hal kita mempelajari peristiwa. Dulu orang tidak yakin ketika pengusaha air minum dalam kemasan mencari investor. Yuk, 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 kerjasama yuk. Saya mau buat air putih dalam kemasan, kita jual di kereta api. Orang bilang mencemooh, mana mungkin laku. Jual air minum lebih mahal daripada harga minyak. Gitulah. Kata orang kan bisa masak di rumah. Tapi ternyata dia memanfaatkan sisi malasnya manusia. Dibuatlah Aqua. Begitu terkenal, meledak, famous baru. Maka orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang punya kerja iman lebih besar daripada kerja akal. Nah, dulu orang tidak percaya, ya kan? Maka jangan kita belum bicara apa yang Rasulullah sampaikan, kita bicara bisnis saja dulu. Kita bicara bisnis. Ketika, yuk, 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 apa namanya? Jualan ayam goreng crispy, tidak percaya. Lebih daripada 1.000 warung tak percaya dengan resep enaknya Colonel Sanders. Sampailah seseorang menemukan ini, percaya dan meledak KFC. Betapa menyesalnya tuh orang-orang sebelumnya. Nah, begitulah dia. Nah, itu ya berlaku dalam dunia bisnis, dalam dunia kehidupan. Apalagi orang-orang. Betapa menyesalnya Abu Jahal sama Abu Lahab. Kalau dia tahu sekarang ternyata keponaannya itu menunjukkan jalan yang benar. Nah, jangan sampai kita menyesal. Maka sekali lagi orang-orang yang hari ini bertumbuh, meledak pertumbuhannya, pasti mereka yang punya kerja iman, punya dominasi iman lebih besar daripada dominasi akal. Ustaz, boleh gak sih sedekah tanpa harus izin suami dulu? Selama itu jatah punya haknya istri, sah-sah saja. Kecuali itu titipan suami, nggak boleh. Sekali banyak yang ngitung matematika manusia yang dia padahal itu sehat circle, begitu dia jauh lebih besar. Oke, nah, maka setelah harta sudah beres, nah, ini jangan lupa jiwa, kontribusi fisik, berapa banyak catatan fisik kita terlibat dalam membesarkan agama Allah. Berapa jam yang ente pakai? Oke. Nah, berapa jam yang antum gunakan untuk mikirkan kerja dakwah ini? Level 1 berapa jam buat belajar? Level 2 berapa jam untuk praktek? Level 3 berapa jam yang digunakan untuk mengajarkan orang praktek? Dua hal ini aja. Begitu dua pilar kehidupan ini. Kawan-kawan tambah terus nilainya, tambah terus intensitasnya, tambah terus dosisnya, maka siap-siap kawan-kawan sedang punya catatan saldo yang begitu banyak daripada Allah. Itu kenapa disebutkan di surah Al-Insyirah, ya kan? Nah, Allah sudah sampaikan di surah Al-Insyirah, surah ke-94. Nah, fa'idza faraghta fansab. Apabila kau telah selesai satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Tak ada kata-kata stop. Selesai satu tindakan, lanjut lagi dengan tindakan yang baru. Tapi itu kan untuk anak muda kiai, tidak bunda, tidak ayah. Abu Ayyub Al-Ansori di umur 80 tahun membukukan wafatnya di muka bumi ini dalam perjalanan ekspedisi menuju Konstantinopel, menuju Turki. Wafat di sana, ya kan, dan dimakamkan di sana. Abu Ayyub Al-Ansori salah satu sahabat Rasulullah. Artinya di last menit terakhirnya dia tetap punya mimpi yang besar.
Jangan biarkan mimpi besar kita terkungkung dalam raga yang kerdil ini. Itu dia kata Buya Hamka. Jangan biarkan mimpi-mimpi besar kita terkungkung, terpenjara dalam raga yang kerdil ini. Kayak gitulah dia. Nah, Jenderal Sudirman saat sakit sudah sakit, ditandu hanya untuk berperang, menentukan strategi perang. Nah, maka sekali lagi, kalau mau dapat perubahan 2024 ini, nah ngaca, tengok diri, nambah skill secara harta tadi, untuk nambah harta, agar harta bisa digunakan untuk bisa berkontribusi lebih banyak di agama Allah, dan nambah waktu untuk bantu agama Allah dalam bentuk kerja dakwah. Tidak bisa jadi pemain utama, jadi pemain tambahan. Kayak Bang Wahid kan, jadi pemain tambahan, nyupir aja kerjaannya. Tapi banyak hadiah yang Allah titipkan. Nah, maka nambah lagi skillnya, suruh buka cabang rumah Quran lagi. Begitulah ya. Begitu ayah bunda yang dirahmati Allah, ini rumus dasar, ya kan, tentang bagaimana menghadirkan perubahan, mendapatkan jatah rezeki maksimal. Tidak ada rumus canggih-canggih. Praktek saja apa yang sudah ada di depan mata. Diminta jadi konten kreator, sungguh-sungguhlah bikinkan konten yang terbaik. Diminta jadi CS, sungguh-sungguhlah closing. Sampai akhirnya saya nyambung dengan kata Tuan Guru semalam itu, ya kan, dakwah itu tidak hanya di atas mimbar. Setiap skill yang dilakukan diniatkan untuk agama Allah dan berdampak memang untuk agama Allah, bikin video yang terbaik, closing yang terbaik, ya kan, bikin program yang terbaik, itu juga dicatat sebagai sebuah amal yang bisa menjadi wasilah kita untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Itu yang bisa disampaikan. Jazakumullah ahsanul jaza. Terima kasih banyak doanya. Ya kan, kami insya Allah bisa rombongan Pekanbaru jam 7:30 harus bergerak lagi ke bandara terbang. Bang Ican, Bang Alvin akan silaturahmi lagi ke guru-guru. Kemarin sudah ke Buya Yahya. Ini mau jumpa lagi Ustadz Hilman. Mau jumpa lagi Ustadz Andi Boni. Nah, artinya terus belajar dan bertumbuh. Begitulah caranya untuk membesar, kawan-kawan. Nah, makasih banyak. Yang baik-baik dari kurang dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.